Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda semua untuk kita renungkan ya. Pertanyaannya begini, mengapa anak-anak kecil usia 1 sampai 5 tahun ya batas sampai 6-7 tahun lah ya, itu begitu lucu dan tampak bahagia ya. Anak-anak kecil itu kan kita lihat itu lucu dan happy hidupnya ya, bahagia ya. Dan mengapa banyak orang dewasa yang hidupnya itu tidak lucu ya, dan juga nampak tidak bahagia ya. Itu pertanyaan untuk kita semua. Mengapa anak-anak kecil ya usia 5 sampai 6 tahun gitu ya, tampak hidupnya lucu-lucu gitu ya dan happy. Sedangkan kita orang dewasa amit-amit ya, udah nggak lucu lagi kan gitu ya. Sudah tidak lucu ya, mungkin ada beberapa yang happy ada, tapi ada juga yang tidak bahagia. Itu menjadi pertanyaan untuk kita ya, pertanyaan untuk kita renungkan ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau melihat ya, mengapa anak-anak itu hidupnya begitu polos, begitu tanpa beban ya, tidak ada pikiran yang aneh-aneh dalam seorang anak gitu ya, lepas bebas, polos dan apa adanya. Beda dengan kita orang-orang dewasa yang sudah penuh dengan beban kehidupan, penuh dengan pikiran-pikiran yang ngejelimet ya. Kemudian lagi kita juga menjadi pribadi yang tidak lepas bebas. Kita menjadi pribadi yang curigation, tahu curigation? Ya, ini istilah baru, curigaan gitu ya, curigation ya. Dan tidak polos dan selalu berpikir pasti ada udang di balik bakwan kan gitu ya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa itu? Lihatlah, karena kita sebagai orang dewasa sudah mengalami yang namanya pengalaman hidup ya. Kita mengalami pengalaman hidup yang menyenangkan, tetapi ada juga pengalaman hidup yang tidak menyenangkan ya. Mungkin kita sudah ditipu orang berkali-kali ya, sehingga kita curigaan terhadap orang lain ya. Kemudian lagi beda dengan anak-anak kecil yang hidupnya masih polos ya, belum ada luka batin kecuali keluarganya error gitu ya. Anak kecil sudah dipukulin gitu ya, itu error keluarganya ya, dia sudah menyimpan luka batin. Tapi kalau hidup dalam keluarga yang baik ya, kemudian dekat dengan Tuhan, pasti anak ini hidup dalam kepolosan. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, pada hari ini ya, kita diajak oleh Tuhan untuk kembali merenungkan ya, bahwa dalam kehidupan beriman kita juga diajak untuk seperti orang-orang kecil dan sederhana. Mengapa? Karena misteri kerajaan Allah itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang hidupnya ngejelimet. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang-orang kecil dan orang-orang sederhana." Bayangkan, Yesus bersyukur kepada orang-orang yang seperti itu. Dan Yesus bersyukur bahwa misteri kerajaan Allah disembunyikan. Ini agak rancu ya gitu, disembunyikan ya bagi orang-orang pandai, orang-orang yang ngejelimet hidupnya, orang-orang yang tidak terbuka pikirannya. Kita bisa lihat ada suatu perbedaan bahwa Yesus bersyukur bahwa misteri kerajaan Allah itu dibukakan kepada orang-orang yang punya sikap hidupnya orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Tetapi ternyata ditutup bagi orang-orang pandai, orang-orang yang ngejelimet hidupnya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus, coba kita gunakan akal kita ya. Bagaimana tadi dalam bacaan Injil dikatakan pikula gandar ya, dalam ejaan lama itu kuk ya. Kita bisa renungkan pikula gandar ya, dan tanggunglah beban, sebab gandar yang aku berikan dan beban yang aku berikan itu enak.
Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada nggak gandar atau kuk dan beban hidup itu enak? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Kita bisa coba bawa beras 5 kilo aja di tenteng ya. Dari Indomaret jalan 1 kilo aja. Itu pasti terasa berat. Tidak ada yang menyenangkan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa pikullah gandar dan terimalah beban yang aku berikan, sebab enak rasanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus. Tetapi Yesus mengatakan, begitu kita menerima gandar dan beban yang Yesus berikan itu dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan kepada Allah, itulah yang membuat apa yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita terima, untuk kita alami, untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun dari kita yang terlepas dari beban-beban kehidupan. Tidak ada. Ya. Tetapi ketika kita mau menerima itu, menghadapi setiap peristiwa kehidupan kita itu bersama Tuhan dengan kerendahan hati, ya, dan kita belajar dari Yesus, kita akan menerimanya, kita akan menjalaninya dengan penuh kegembiraan. Karena kita merasa bahwa Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita, kita bisa menerima itu semua ketika kita menjadi pribadi yang sederhana. Tidak lagi berpikiran yang macam-macam. Kan seringkali dalam kehidupan beriman, kita juga ngejelimet dengan iman kita ya. Kita bertanya, ya, mengapa hosti itu tubuh Kristus ya? Mengapa kita berdoa kepada Bunda Maria? Mengapa begini? Mengapa begitu ya? Kalau ada orang udah banyak bertanya, lu banyak tanya ya, kayak tamu aja, saya bilang. Terlalu banyak bertanya ya, tidak menerima itu apa adanya, menjadi beban bagi kita juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu ini kita diajak oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Marilah kita semua yang letih lesu dalam kehidupan ini, kita datang kepada Yesus, agar segala beban berat yang kita dilepaskannya. Datang bukan dengan pikiran yang ngejelimet, tetapi datanglah dengan hati, agar kita bisa belajar memakai gandar atau kuk yang enak dan memikul beban yang dengan ringan, sehingga pada akhirnya bersama Yesus kita sungguh mendapat ketenangan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Tuhan memberkati.